Sifat kasih itu sabar dan baik hati, bersukacita dalam kebenaran, menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-23 di dalam serial pembahasan kitab Roma dengan tema berhutang kasih. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kalau kamu berhutang sesuatu kepada siapapun, segeralah membayarnya, supaya tidak ada ikatan hutang di antara kalian. Biarlah satu-satunya ikatan yang menyatukan kalian hanyalah ikatan kasih. Sebab di dalam hukum Taurat tertulis, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain. Hukum Taurat itu memang berisi banyak perintah, tetapi arti dari semua perintah itu sebenarnya hanya satu, yaitu kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Karena bila kita mengasihi, tentu kita tidak menyakiti orang lain. Jadi dengan mengasihi, sama saja kita menaati semua hukum Taurat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tugas kita kepada pemerintah, Paulus memerintahkan untuk membayar apa yang harus dibayar, yaitu pajak dan bea cukai, rasa takut dan kehormatan. Dia kemudian melanjutkan untuk membahas kewajiban kita kepada sesama kita untuk tidak berhutang apapun kepada siapapun kecuali untuk saling mengasihi. Roma 13 ayat 8. Nasihat ini tidak melarang pinjaman di mana kewajiban kontrak dipenuhi. Jika tidak, Yesus tidak akan mengizinkan peminjaman. Matius 5 ayat 42. Tentu saja hutang harus dibayar. Mazmur 37 ayat 21. Ini tampaknya merupakan penggunaan komparatif tidak, di mana kata tidak digunakan sebagai larangan literal. Tetapi untuk membandingkan satu hal dengan lain, misalnya Yohanes 6 ayat 27, apakah Yesus mengutuk bekerja untuk makanan? Tidak. Dia menekankan apa yang paling penting. Intinya begini, kita berhutang untuk selalu saling mengasihi. Janganlah ada hutang yang tersisa, kecuali hutang yang terus-menerus untuk saling mengasihi, menurut terjemahan NIV. Jangan tinggalkan hutang yang belum dibayar, kecuali hutang tetap dari kasih timbal balik. Demikianlah orang Kristen harus selalu merasa berhutang kasih untuk alasan mengapa. Mari kita perhatikan yang pertama. Mengapa kita berhutang kasih? Karena itu adalah memenuhi hukum Musa. Orang Kristen Yahudi lambat untuk melepaskan hukum. Sesudah mendengar laporan dari Paulus itu, mereka semua memuji Tuhan, lalu berkata kepada Paulus, "Saudara, kamu sendiri bisa melihat bahwa sekarang sudah ada ribuan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, dan mereka semua berpegang teguh kepada hukum Taurat." Kisah Rasul 21 ayat 20. Beberapa orang mencoba untuk mengikat unsur-unsur hukum orang bukan Yahudi. Pada hari-hari itu, beberapa orang dari provinsi Yudea datang ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudari pengikut Yesus, kalau kalian yang bukan Yahudi tidak mengikuti adat sunat yang diajarkan Musa,
kalian tidak akan selamat. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan juga ayat yang kelima. Para rasul dan Roh Kudus bertahan dalam upaya seperti itu. Berdasarkan tuntunan Roh Kudus, kami memutuskan untuk tidak membebani kalian dengan peraturan, kecuali hal-hal yang memang diperlukan. Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Perintah untuk mengasihi memenuhi sebagian besar hukum. Roma 13 ayat 8-10. Orang Kristen Yahudi dapat merasa terhibur karena mengetahui bahwa menjaga perintah untuk saling mengasihi memenuhi hukum. Itu memenuhi Injil Kristus. Yesus memberi murid-muridnya perintah baru. Aku memberikan perintah baru kepada kalian, kasihilah satu sama lain, sama seperti aku sudah mengasihi kalian, begitulah kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian adalah murid-muridku. Yohanes 13 ayat 34-35. Inilah perintah yang aku berikan kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, sama seperti aku mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Untuk saling mengasihi seperti Dia mengasihi kita, Injil mengungkapkan bahwa Allah adalah kasih, dan kasih itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7-11. Mereka yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenalnya. Tuhan mengasihi kita, jadi kita harus mengasihi orang lain. Sebagai murid Kristus, wajar saja jika kita meniru kasih yang ditunjukkan kepada kita. Untuk alasan seperti itu, kita seharusnya berhutang untuk saling mengasihi. Bagaimana kita bisa membayar hutang kasih ini? Yang kedua, bagaimana kita membayar hutang kasih? Melalui teladan Yesus. Yesus menetapkan standar. Aku memberikan perintah baru kepada kalian, kasihilah satu sama lain. Sama seperti aku sudah mengasihi kalian, begitulah kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian adalah murid-muridku. Yohanes 13 ayat 34. Kita harus mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Ini meningkatkan kualitas kasih dibandingkan dengan mengasihi seseorang seperti dirimu sendiri. Yesus menetapkan standar yang tinggi. Kasih yang paling luar biasa terlihat ketika seseorang rela mengorbankan diri demi menyelamatkan sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Dengan memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, kita juga harus memberikan nyawa kita untuk saudara-saudara. Pada prinsipnya, teladan Yesus menggambarkan bagaimana kita membayar hutang yang kita miliki. Melalui keyakinan baik aktif, Paulus mendefinisikan kasih sejati dari 1 Korintus 13 ayat 4-8, ditentukan oleh apa yang dilakukan. Sifat kasih itu sabar dan baik hati, bersukacita dalam kebenaran, menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ditentukan oleh apa yang tidak dilakukan, tidak iri, tidak membesarkan diri, tidak sombong. Kasih itu tidak berbuat kasar, tidak mengutamakan kepentingan sendiri, tidak cepat marah, dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kasih itu berduka cita waktu melihat orang lain melakukan yang jahat. Kita bisa membayar hutang dengan memperlakukan satu sama lain dengan cara ini. Sabar dan baik hati, bersukacita dalam hal apa yang benar. Sabar satu sama lain, percaya dan berharap yang terbaik satu sama lain. Bebas dari rasa iri, arogansi, kesombongan, dan kepentingan diri sendiri. Tidak memikirkan kejahatan saudara dan berduka ketika melihat satu pelanggaran. Tidak pernah gagal untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Dalam praktiknya, deskripsi Paulus memberikan panduan tentang bagaimana kita membayar hutang yang kita miliki. Sebagai kesimpulan, hutang kita tidak akan pernah bisa lunas, karena kita harus saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Namun kasihnya melewati pengetahuan. Ya Bapa, aku tahu
bahwa kasih Kristus terlalu sulit untuk kami pahami, tetapi ajarlah kami mengerti kasih itu, supaya kami selalu menikmati kehadiran dan kuasa-Mu bersama kami. Efesus 3 ayat 19. Dengan demikian, kita harus selalu merasa berhutang untuk meningkatkan kasih. Tentang mengasihi saudara-saudara seiman, kalian tidak perlu diingatkan lagi, karena Allah sendiri sudah mengajar kalian untuk saling mengasihi. Terbukti kasih itu senantiasa kalian lakukan terhadap saudara-saudari seiman di seluruh Makedonia. Jadi, kami hanya mendorong kalian, saudara-saudari, untuk terus mengasihi lebih dan lebih lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 9-10. Jadi, saya mendoakan kalian, ya Allah, buatlah jemaat-Mu di Filipi semakin mengasihi secara berlimpah-limpah, dan lengkapkanlah kasih mereka dengan kebijaksanaan dan pengertian yang benar. Filipi 1 ayat 9. Dengan cara ini, kita dapat menyetujui hal-hal yang baik dan bersikap tulus dan tanpa pelanggaran sampai hari Kristus. Filipi 1 ayat 10. Apakah motivasi ini tidak cukup untuk menjadi berhutang kasih? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita tetap mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita sampai Tuhan menjemput kita. Tuhan yang adalah kasih akan menyanggupkan kita untuk saling mengasihi satu sama lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.